Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting is our material lectures, continuing our series of lectures in fiction elements. Once again, this series of lectures began because of your question. So in this session, the lecturing will be begun by your questions. Ada 3 pertanyaan terkait dengan setting di sini. Kita mulai saja. Pertama, pertanyaannya panjang. I'm wondering, this is your questions. Or whose question, but it doesn't matter. We will try to answer these questions. When designing about setting, I'm really confused with that plus D. I'm really confused. It is a good idea to have some idea how it all works. What the weather like? Do they use money? Where does it come from? Pertanyaan ini sebenarnya harusnya punya setting juga, pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan tentang setting, yang pertanyaan ini juga perlu setting ini. Oke, ketika kita menentukan setting itu sesuatu yang pasti ada dalam cerita. Nah, jelas itu ya. Secara sederhana, setting itu ada setting tempat, ada setting waktu. Tempat dan waktu itu setting utama dalam sebuah cerita. Walaupun dalam sebuah cerita narator itu tidak menyebutkan waktunya, tapi pembaca bisa menebaknya, karena itu disengaja oleh narator, oleh pembuat cerita. Pembuat cerita tidak serta-merta menuliskan ini tahun 1877 misalnya, atau 1977. Tapi dari peristiwa, dari icon pada waktu itu, orang kemudian bisa menebak-nebak. Demikian juga dengan tempat. Setting tempat tidak harus dijelaskan bahwa ini di Jakarta, bahwa ini di Jogja, di Surakarta misalnya. Hanya dengan menjelaskan di sana ada keraton misalnya, di sana ada Monas atau hal-hal tempat-tempat ikonik yang lain, maka kemudian seseorang tahu bahwa setting itu ada di mana. Setting works because of another element ya. Jadi setting itu bekerja karena elemen-elemen yang lain. Setting itu harus menyatu dengan tokoh atau dengan karakter. Tokoh-tokoh yang pious misalnya, tokoh-tokoh yang solih, maka settingnya juga tempat-tempat yang menunjukkan kesolihan misalnya. Ada pertanyaan, what's the weather like? Do they use money? Where does it come from? Itu sekali lagi pilihan-pilihan itu. Pilihan-pilihan. Jadi kalau kita memikirkan setting, tentu kita juga akan memikirkan tokohnya. Ketika kita menciptakan tokoh Pak Guru atau murid, maka dalam benak kita sudah tahu settingnya ada di mana. Secara umum, secara sederhana, kalau tokohnya guru, murid, maka settingnya ada di kelas. Tapi kalau kemudian mau mendekonstruksi tentang pendidikan, maka tokoh guru dan murid mungkin settingnya tidak di kelas saja, mungkin bisa di museum, mungkin bisa di hutan, di sungai, di laut, dan seterusnya. Jadi elemen itu tidak berdiri sendiri, dia akan selalu berkaitan dengan elemen yang lain. Is it possible that action is not related to setting?
that plot is direct by it. Okay, is it possible? Apakah mungkin bahwa peristiwa aksi kejadian yang terjadi itu tidak terkait dengan setting? Mungkin tidak, bahwa peristiwa itu tidak ada settingnya. Cerita dalam fiksi, cerita dalam dunia nyata itu sama ya. Tidak mungkin sesuatu terjadi itu dengan tanpa setting atau tabula rasa atau tidak ber-background. Itu hal yang tidak mungkin itu. Pasti peristiwa yang terjadi itu ada settingnya, dia pasti punya alur, seperti juga cerita yang dia diatur oleh pengarang ya. Maka seperti itu pula kita memahami kehidupan itu. Kalau dalam cerita fiksi itu kejadian itu ada plotnya, maka kejadian dalam dunia nyata itu juga ada plotnya yang menciptakan Tuhan gitu ya. Kalau seperti itu pemahamannya, maka tidak ada yang tidak terencana dalam sebuah peristiwa. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Tidak ada peristiwa yang kebetulan, itu tidak ada itu. Pasti ada plotnya, pasti ada kaitannya, linkage-nya. Nah, itu terkait dengan setting ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga ya terakhir, does setting have to be realistic? Does setting have to be realistic? Setting dalam cerita tidak harus realistik, tapi harus logis gitu ya. Catatannya itu, setting itu tidak harus realistik tapi harus logis. Apa bedanya realistik dengan logis? Realistik itu terjadi di dunia nyata, kita bisa melihatnya. Tapi dalam setting cerita itu tidak harus realistik, tidak harus sesuatu yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Dia bisa imajinatif, bisa tidak realistik, tapi harus masuk akal, tapi harus logis gitu ya. Logis itu artinya ada hukum sebab akibat, ada cause and effect. Misalnya film Superman misalnya, dia bisa terbang, dia berasal dari planet mana, Krypton, atau Krypton itu musuhnya gitu. Nah, setting-settingnya film Superman atau film science fiction yang lain, misalnya Spider-Man atau film semacamnya, itu tidak realistik, itu tidak realistis ya, tidak akan kita temui di dunia nyata, tapi itu masuk akal gitu ya, masuk akal, nyambung, ada kaitannya. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa setting itu bisa saja Anda membuat setting itu tidak realistis, tapi yang jelas dia harus masuk akal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.